Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang saya hormati, opini dan narasi sejarah kali ini akan menyoroti masalah banyak menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya di era reformasi yang melakukan tindakan korupsi. Opini saya ini dibuat pada tanggal 9 Oktober 2023. Pertanyaan mendasarnya adalah, kalau ada menteri yang korupsi, lantas siapa yang harus disalahkan dan punya tanggung jawab besar? Karena itu, opini yang saya tulis dan akan dinarasikan dalam perspektif sejarah ini diberi judul Menteri Korupsi dan Tanggung Jawab Presiden. Salah satu isi Super Semar Surat Perintah 11 Maret 1966 yang terkenal namun kontroversial itu adalah mengambil segala tindakan yang dipandang perlu demi wibawa presiden. Dalam konteks ini, Presiden Soekarno telah memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menpangat, Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk melaksanakan isi surat tersebut. Adalah menarik bahwa 2 minggu setelah Super Semar 1966 itu keluar, Letnan Jenderal Soeharto melakukan tindakan pengamanan para menteri sebanyak 15 orang, justru dalam rangka demi menjaga wibawa presiden. Para menteri yang ditangkapi adalah mereka yang terindikasi mengamalkan korupsi dan tindakan asusila lainnya. Masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa yang anti komunis, serta sudah muak dengan kehidupan politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1968, sangat mendukung tindakan Letnan Jenderal Soeharto. Wibawa Presiden Soekarno menjadi tercoreng bukan karena tindakan demonstrasi mahasiswa yang menuntut agar kabinet diretul atau dirombak dengan mengolok-olok para menteri itu sebagai goblok dan tukang kawin, sehingga tidak bisa mengatasi krisis ekonomi dengan inflasi mencapai 650%. Para menteri yang ditangkap itu ketika disidik dan diajukan ke sidang pengadilan umumnya menyatakan bahwa tindakan korupsi dan asusila, terutama punya will, wanita idaman lain, adalah mendapat restu dan atau mencontoh gaya hidup presiden. Dalam konteks ini menjadi wajar bila kemudian para mahasiswa juga menuntut agar Presiden Soekarno diadili dan mengundurkan diri. Presiden harus bertanggung jawab. Banyaknya menteri yang tersandung kasus korupsi pada masa Orde Reformasi dari 1998 hingga sekarang harusnya kembali ke semangat dan amanat konstitusi serta mencontoh teladan dari pemimpin yang negarawan. Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, para menteri adalah pembantu presiden. Baik dan buruknya kinerja menteri adalah tanggung jawab presiden. Pada masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno dinilai gagal dan menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945 karena salah satunya membiarkan para menteri mengamalkan korupsi. Pemerintah Orde Baru dari 1968 hingga 1998 ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Karena itu, dalam memilih kandidat para menteri,
Presiden Soeharto menimbang-nimbang dengan matang dan saksama agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Pemerintah Orde Reformasi harusnya lebih baik dari pemerintahan orde-orde sebelumnya. Pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus benar-benar dilaksanakan. Jangan hanya slogan. Teladan dan tanggung jawab dari seorang pemimpin harus jelas dan memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan. Jadi, sekali lagi, bila ada menteri yang korupsi, maka presiden harus ikut bertanggung jawab. Presiden telah menimbang, memilih, dan memutuskan para menteri itu menjadi pembantunya. Analog yang jitu, dengan demikian, baik dan buruknya kinerja pembantu harus menjadi tanggung jawab majikan. Dalam konteks kehidupan bernegara, presiden harus bertanggung jawab terhadap perilaku koruptif dari para menteri yang telah dipilih sebagai pembantunya. Pada masa Orde Baru, jarang terjadi reshuffle kabinet sebagai akibat pengunduran diri seorang menteri karena tersangkut kasus korupsi misalnya. Walaupun pada akhirnya Presiden Soeharto sendiri harus konsekuen, bertanggung jawab, dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 karena dituduh sebagai Bapak KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Teladan dan tanggung jawab dari seorang atasan kepada bawahan, demikian kata Pak Harto, harus ditekankan dengan risiko politik yang pahit sekalipun. Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada 1999 telah memberikan teladan. Akibat pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, beliau tidak memaksakan diri untuk maju sebagai calon presiden. B. Habibie dianggap menteri kesayangan dan murid politik Presiden Soeharto, sehingga pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari melekat pada image diri B. Habibie. Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid pada 2001 harus dilengsirkan oleh MPR karena salah satunya tidak bisa mempertanggungjawabkan kasus Brunei Gate, sebuah bantuan ekonomi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2004 juga gagal dalam pemilihan presiden secara langsung karena dinilai kurang berhasil dalam mereformasi bidang ekonomi, kasus penjualan Indosat, dan mengurangi masalah rasuah. Walaupun sudah dibentuk KPK, Komite Pemberantasan Korupsi. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memang tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen. Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014, serta Joko Widodo dari 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024 adalah presiden-presiden pilihan langsung rakyat Indonesia. Tapi harusnya presiden itu tidak dipilih pada periode kedua kalau ada menterinya yang tersangkut kasus korupsi. Atau presiden itu harus ikut bertanggung jawab dan diajukan ke pengadilan setelah tidak lagi menjabat karena telah melakukan pembiaran terhadap sikap koruptif para menterinya yang jelas-jelas merugikan dan bahkan menghancurkan perekonomian negara.
Memberantas korupsi yang sudah berurat akar kuat dalam budaya politik paternalistik di Indonesia harus dimulai dari atas, bukan dari bawah. Kepo nusugudel, kata orang Jawa, atau nyonto kanu ololeho, kata orang Sunda, adalah gambaran jika seorang pemimpin menuruti para pengikutnya. Justru keteladanan dan sikap kenegarawanan harus dan sangat dibutuhkan. Akhirnya, baik presiden, pemimpin maupun atasan adalah laksana guru yang akan digugu dan ditiru oleh para muridnya. Bahkan jika murid bertindak salah pun, maka guru harus ikut bertanggung jawab, bukan malah cuci tangan dan mencari-cari kelemahan pihak lain. Sekian dan terima kasih saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.